misalnya menggunakan cara itu agak tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksud saya. Kalau misalnya masnya menggunakan cara tadi dengan istilahnya masih menggunakan 2 meter untuk membuat satu proyeksi saling tegak lurus, maka bisa digunakan. Tetapi kalau misalnya punya feeling yang bagus, dengan kita berdiri di segmen misalnya 25 atau 50, kita bisa menoleh ke kiri dan ke kanan, bisa pembacaan kita bagus, bisa langsung dicatat ternyata di samping kanan naiknya sekian, di samping kiri naiknya sekian. Kalau itu saya tidak ini, karena itu tergantung dari bagaimana kita sudut penglihatan kita, seperti itu. Di bagian kanannya itu ternyata desainnya turun. Maka ketika saya turunkan desain, di sini juga crossnya akan ikut turun. Jadi keuntungan dari Civil 3D, nanti kita akan sampai di titik itu, akan secara otomatis di sini ikut berubah. Jadi tidak perlu teman-teman mengedit cross lagi. Gitu. Paling masih sama, hanya ada beberapa saja. Kayak kemudahan untuk menghubungkan ke aplikasi lain, seperti itu yang sedikit berbeda. Tapi bukan itu konsentrasi kita. Kita manfaatkan saja dulu yang ada, maksimalkan yang ada. Itu yang saya rasa yang penting, seperti itu. Kalau Mas Rizal gimana, Mas Rizal? Sudah diinstal aplikasinya belum ya? Sudah Mas. Oh, baik. Mantap. Di sini saya pakai yang di 2019 punya. Oh, nggak apa-apa. Saya rasa sama saja. Penempatan fitur-fiturnya belum berbeda. Barangkali hanya beberapa tambahan saja dari 2019 ke 2018 atau ke 2020. Jadi kebetulan saat ini saya menggunakan yang 2020 dan itu kita masih sama sebenarnya. Nggak ada yang terlalu berbeda. Kalau boleh tahu Mas Rizal, kegiatan saat yang sedang saat ini gimana? Halo Mas Rizal. Oh, saya kan di konsultan tapi bergerak di bidang penataan lingkungan. Oh. Halo. Iya. Ya Mas. Ya Mas Dion. Saya kan di konsultan, tapi saya bergerak di bidang penataan ruang. Cuman dalam penggunaan aplikasi, terutama AutoCAD. Sangat cocok Pak. Belum sempat pakai AutoCAD yang versi berapa? Iya. Nah, terutama Pak saya suka karena di situ ada untuk kalau itu ada mudah sekali dalam melakukan pembagian blok-blok, terutama itu dalam itu pembagian blok-blok supaya luasannya bisa sama semua begitu. Iya. Itu tinggal dikembangin aja Pak. Itu sudah. Karena ini kan bisa connect juga, bisa connect dengan berbagai jenis aplikasi. Bisa pakai ArcGIS. Benar. Berarti ini juga Pak, berarti sudah mahir ArcGIS juga ya Pak ya? Saya gunakan untuk melakukan digitasi sama untuk mendesain gitu. Iya. Baik. Berarti udah artinya gambaran arah di mana aplikasi nanti barangkali sudah sangat bagus. Embung ini sebenarnya apa? Juga memahami embung ini karena saya juga jujur baru pertama kali dengar kata embung. Iya. Oke, baik. Halo, selamat datang Mas Risman. Halo, Mas Safat. Ya. Dengaran Pak. Jadi, ya, baik. Jadi untuk embung itu sebenarnya sih ada beberapa fungsi dari embung, tapi sejauh ini itu sebenarnya untuk menampung
eh, air limpasan dari permukaan, ya. Jadi sisa dari infiltrasi itu pada saat hujan, limpasan permukaan akan ditampung di daerah titik di mana adanya embung, dan air ini akan digunakan pada saat musim kemarau, seperti itu. Nah, titik pertimbangan yang paling diperhatikan pada saat penggunaan pekerjaan embung adalah yang pertama, bentuk dari daerah daerah aliran sungai dari embung itu, dia harus menyerupai kuali dan dalam areal yang cukup luas, karena itu akan berpengaruh terhadap jumlah kuota air yang akan tertampung di dalam areal embungnya. Seperti itu dari prinsip dari embung. Dan kalau misalnya kita tinjau secara geometrik, maka kita harus mengutamakan dari sisi elevasi. Jadi maksud saya adalah di mana letak embung, atau misalnya taruh, kita beranggapan dasar dari embung, dasar dari lambung embung itu harus berada lebih tinggi terhadap sawah paling tertinggi. Halo, Mas Safat, Mas Risman, kedengaran nggak? Iya. Mas Risman, kedengaran nggak? Ya, cukup kedengaran ya. Iya. Kalau Mas Rizal kedengaran ya? Ya, baik. Ya, dengar. Jadi bahwa embung itu kalau misalnya kita lihat dari sisi ya, Mas Safat, teman masih ada ya yang belum join dengan kita? Oh, dua lagi. Berarti lagi 2. Ya, kita bersabar lagi berarti ya. Bersabar lagi ya. Oke, sedikit lagi, Pak. Ya, studi ya, Mas Risman, Mas Rizal, kita bersabar sedikit ya. Kalau begitu kita tunggu 10 menit lagi ya. Mas Safat, gimana? Kita menunggu teman-teman yang 10 menit lagi untuk bersama kita kelas yang pertama ini. Sambil kita cerita-cerita dulu soal embung. Nanti materi kita akan dimulai dengan materi jalan dulu. Setelah itu kita akan clear tentang jalan. Kita akan pindah ke embung. Waktu kita ke depan kita akan plan schedule-nya. Jadi tidak usah ini. Nanti pasti ada. Kita siapkan waktunya. Baik. Jadi saya ulangi bahwa ketika kita mendesain embung, yang paling utama adalah bagaimana kuota air itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan metode gravitasi. Jadi, metode gravitasi ini kita tahu bahwa air mengalir dari atas ke bawah. Jadi, sedapat mungkin elevasi posisi dasar dari embung itu berada di atas dari sawah tertinggi yang mau dialiri. Itu adalah konsep yang perlu diingat sebelum kita mulai mendesain geometrik daripada embungnya. Kurang lebih persyaratan yang perlu kita perhatikan untuk embung seperti itu, karena kita menggunakan metode gravitasi. Air itu biar mengalir dengan sendirinya ke sawah yang di mana sawah yang mau diairi, seperti itu, Mas Safat. Jadi itu dari prinsip dari embung. Sedangkan sebenarnya sih banyak varian tentang penampungan air hujan atau limpasan air hujan pada saat musim hujan untuk dimanfaatkan pada saat musim-musim kemarau.
seperti itu. Nah, itu gambaran. Kalau boleh Mas, itu embung. Ya. Gimana Mas Hafad? Lanjut dulu Mas, lanjut dulu. Ya, jadi itu gambaran menyangkut embung, dan nanti kita akan belajar bagaimana mendesain. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan file ini, banyak sekali fitur yang dikolaborasi untuk menghasilkan file yang ini. Jadi nanti kita akan mempelajari semuanya ya, supaya teman-teman juga bisa menggunakan fitur-fitur yang ada, yang sangat membantu bagi desainer-desainer atau konsultan yang bergerak di bidang proyek, khususnya untuk yang baik yang keairan maupun terhadap jalan, atau di mana kita bisa menggunakan Civil 3D dengan maksimal. Kemudian mohon maaf Mas, suaranya putus-putus. Oh ya, kalau begitu gimana sekarang Mas Hafad? Udah kedengaran belum? Ya, oke, bagus suaranya Mas. Ya, baik. Jadi sebenarnya, sebelum kita membandingkan sesuatu, pertama-tama kita harus mengetahui dulu sejauh mana tentang embung itu. Jadi maksud saya adalah definisinya seperti apa, sehingga dari definisi itu kita bisa membandingkan dengan jenis yang lain. Nah, jadi yang pertama bahwa sejauh ini ya, dan yang saya ketahui bahwa memang realnya bahwa embung ini memang dimanfaatkan untuk menampung air hujan atau limpasan permukaan pada saat hujan, untuk digunakan air yang tertampung tersebut untuk digunakan pada saat musim kemarau. Jadi mungkin pernah dengar yang namanya embung ternak, ada yang embung irigasi, ya mungkin difungsikan untuk pengairan sawah-sawah atau lahan pertanian seperti itu. Ada embung pertanian, ada embung, tergantung di mana fungsi yang kita akan gunakan dari embung yang akan dibangun, seperti itu. Oke, saya mulai paham. Ya, Saya hubungi dulu ini. Itu. Tapi maksudnya kita, agar pikiran kita saat ini, saya pikir lebih bagusnya kita lebih fokus bagaimana mengaplikasikan atau menggunakan Civil 3D ini sebagai fasilitas yang membantu kita dalam hal mendesain. Sedangkan untuk hal lain, untuk menghemat waktu, kita membicarakannya mungkin di sesi yang lebih tepat, atau mungkin kita nanti ke depan kita menyiapkan grup, kalau misalnya ada beberapa gelombang yang bisa bergabung untuk berdiskusi menyangkut hal yang lain. Tapi dalam kelasnya itu saya pikir lebih efektif kalau kita fokusnya di aplikasinya. Jadi fokusnya aplikasinya, supaya karena fitur-fitur yang ada di Civil 3D ini juga ya boleh dikata kadang ada kalau salah settingnya itu bisa larinya kemana-mana. Jadi ini adalah perlu intens untuk kita untuk awal-awal kita berkutat terhadap fitur-fitur yang ada di Civil 3D, seperti itu. Bagaimana Mas Hafad, teman yang 2 orang tadi? Aku 2019, cuman agak lalut. Iya. Maaf, saya lag juga. Iya. Ya. Ini anunya jelek, Baik. jaringan. Atau bagaimana Mas, kita mulai saja deh supaya Ya. nggak terlalu banyak Baik. waktu, nanti teman menyusul kalau dia sudah ini dah.
Ya, karena jangan sampai juga kita banyak terbuang waktu. oke. Baik, eh, sekali lagi saya menyapa teman-teman. Selamat datang Mas Safat, selamat datang Mas Risman dan Mas Rizal. Ini adalah kelas yang untuk aplikasi Civil 3D adalah kelas pertama untuk kita akan bicarakan tentang Civil 3D dan penggunaannya khusus fokus materinya adalah untuk materi-materi yang berhubungan dengan perencanaan jalan juga untuk perencanaan embung. Jadi ke depan setelah kelas sesi ini kita akan melanjutkan ke waktu yang lain di mana teman-teman dan juga saya memiliki waktu luang untuk melanjutkan kelasnya, tapi yang pastinya bahwa saya akan selalu menyiapkan waktu ke depan baik dari sisi diskusi baik dalam hal kita akan saling share bagaimana menggunakan Civil 3D ke dalam proyek-proyek kita ke depan. Jadi target waktu kita tadi sebenarnya kita akan start dari mestinya dari jam 9, tapi saya sendiri juga sempat telat karena paginya tadi saya sempat ada keperluan yang mendesak pagi-pagi sehingga saya keluar dan pulangnya telat 25 menit tadinya. Jadi ke depan saya akan perbaiki itu untuk kita tetap on time karena waktu kita tidak bisa putar kembali, jadi sedapat mungkin untuk kita manfaatkan dengan baik. Ya, ada Mas Adi sudah bergabung. Ya. Oh ya, ada ini sudah foto Mas Adi Ya. sudah dia masih setting laptopnya. Ya, baik. Saya kira sambil Mas Adi bergabung dengan kita, saya melanjutkan. Jadi target hari ini karena kita startnya itu di jam 10:16. Jadi jam 10:16. Saya hari ini menyiapkan waktu 1 jam 45 menit ya, 1 jam 45 menit untuk sesi ini. Setelah itu kita menyiapkan di waktu lain. Jadi dalam minggu ini saya rencana membuka kelasnya itu 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Itu sudah pasti 3 kali seminggu dengan jamnya yang kita akan selalu diskusikan. Teman-teman bisa jamnya berapa di hari-hari apa yang pastinya seperti itu. Nah, untuk Mas Adi selamat datang, selamat bergabung dengan kita. Jadi kita akan mulai materinya. Sesuai yang pertama itu yang saya sudah sharekan ke teman-teman semua. Halo Mas Adi, selamat datang, selamat bergabung bersama kami semua. Ya, baik, sambil menunggu respon dari ini saya memulai materinya bahwa ya, halo, bisa kedengaran ya? Ya, bisa. Sambil menunggu yang lain untuk bergabung. Jadi saya lanjutkan bahwa saat ini kita akan memulai dengan materi jalan. Jadi di sini saya menyiapkan file juga. Jadi kebetulan di sini saya ambil cuplikan dari beberapa pekerjaan untuk saya gunakan dalam kelas ini supaya kalau ini jangan terlalu memberatkan dan nanti bisa lag seperti itu maksud saya, sehingga saya tidak terlalu membuatnya terlalu panjang. Nah, sekarang seperti biasa sesuai materi yang sudah di-sharekan kemarin, kita akan berbicara yang pertama itu menyangkut tentang titik-titik atau poin yang akan digunakan ke Civil 3D. Tetapi perlu kita pahami bahwa ada beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan titik-titik atau poin. Nah, salah satunya adalah kita bisa menggunakan secara offline, ya yang pasti kalau offline itu kita sudah kenal yang namanya theodolite,
baik itu yang sifatnya digital maupun yang sifatnya sudah yang naik level dari itu. Ada yang namanya total station, dan juga mungkin sekarang yang terakhir yang saya tahu itu ada namanya geodetik. Barangkali sahabat semua sudah pernah tahu tentang geodetik itu. Kemudian kalau saya telusuri lagi, sekarang sudah ada yang di-upgrade menggunakan drone. Jadi nanti sudah kebaca dari sisi geometrik permukaan atau surface di mana proyek akan dibangun, seperti itu. Nah, itu adalah tools-tools yang digunakan untuk mendapatkan data yang data titik, poin, yang juga untuk kita olah ke dalam Civil 3D. Nah, untuk yang pertama kita kalau misalnya kita menggunakan data dari Theodolit, barangkali teman-teman semua sudah memiliki data dari Theodolit, itu bisa digunakan. Atau kalau tidak, untuk saat ini saya ingin menunjukkan cara mendapatkan data point dari sisi online. Jadi sebenarnya kita bisa membuat titik-titik melalui online. Ketika kita terhubung dari internet, kita bisa dapatkan data-data seperti itu, bisa. Sekarang saya untuk saya tunjukkan bagaimana data point itu kita peroleh. Jadi di sini kita perlu aplikasi tambahan. Yang pastinya saya menggunakan Global Mapper. Barangkali sahabat semua sudah ada Global Mapper. Saya coba membukanya. Ya, Global Mapper ini sebenarnya sangat-sangat bermanfaat dalam hal untuk menghubungkan beberapa aplikasi. Artinya tipe file bisa diciptakan lewat Global Mapper yang bisa kebaca terhadap aplikasi yang lain di luar daripada Civil 3D, seperti itu. Dan basicnya juga sebenarnya sifatnya untuk mapping juga untuk aplikasi ini, seperti itu. Oke.